Heboh posisi penempatan tempat duduk Wapres RI menjadi perdebatan di media sosial. Padahal di undang-undangnya ada loh aturannya di mana tempat duduk presiden, di mana tempat duduk Wapres. Apakah Gerindra sedang melakukan tes ombak kekuatan netizen, kekuatan pendukung Mas Gibran atau gimana? Ini dia kejadiannya. Nah, perhatikan ekspresi daripada Mas Gibran. Benarkah sedang terjadi upaya mengucilkan Mas Gibran? Ini kejadiannya baru nih teman-teman, beberapa hari yang lalu. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Pak Prabowo, ingat Pak, kami memilih Bapak karena ada sosok ini, ya, karena ada sosok Mas Gibran, ya Pak, perlu digarisbawahi Pak ya. Pada sidang kabinet guys ya, ini guys, ya, Mas Gibran didudukan sejajar dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri lainnya nih, pokoknya kesini-sini menteri. Apakah ini habis manis sepadi buang? Yes, coba komen di kolom komentar. Pak Prabowo, tolong Pak, ini kejadian yang terakhir Pak ya. Tolong dihargai Mas Gibran. Mas Gibran sudah bersama-sama kita, bersama rakyat Indonesia memenangkan Pak Prabowo. Ya, tolong posisi Mas Gibran dikembalikan ke seperti semula. Jangan didudukan seperti ini Pak. Ya, biasanya kan berdampingan dengan Bapak. Sini Pak Prabowo, sini Mas Gibran. Betul. Kenapa ini? Ada apa? Coba dijawab. Ya. Hargai posisi wakil presiden. Jangan disejajarkan begini dengan Menko-Menko. Ya, kami memilih Bapak itu karena ada ini. Ada sosok ini. Gitu loh. Ya. Tolong Pak, ini kejadian terakhir ini Pak. Ya. Kita sangat menghargai Mas Gibran. Kalau seperti ini, Bapak sama aja tidak menghargai kita. Banyak yang kesal. Pendukung Mas Gibran begitu kesal dengan Presiden Prabowo, dengan protokoler istana, dan siapa yang mengatur posisi duduk ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Semoga ini menjadi terakhir kali terjadi ya. Jangan sampai melanggar aturan undang-undang yang memang ada tuh dituangkan. Di mana posisi wakil presiden. Masa disejajarkan dengan menteri seperti ini? Gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian? Teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara, sejak kemarin sampai hari ini bukan ramai pergunjingan, pembicaraan masyarakat Indonesia, netizen terkait dengan sidang kabinet yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo terkait dengan posisi duduk wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak masyarakat menilai itu sangat tidak lazim. Karena biasanya presiden dan wakil presiden itu sejajar duduknya untuk memberikan arahan dan sebagainya kepada para menteri. Nah kemarin Mas Wapres duduk berdampingan dengan para menteri. Nah saya ingin menyampaikan begini, karena Mensesnek Prasetyo Hadi juga akhirnya menyampaikan klarifikasi bahwa itu hanya soal teknis belaka, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena ini soal layout dan sebagainya. Nah begini ya, sejak beberapa waktu lalu saya sudah menegaskan, menyampaikan secara clear and clean. Pertama, kami sangat meyakini sampai detik ini Presiden Prabowo masih sangat berkomitmen untuk bersama-sama dengan Mas Gibran, berkomitmen untuk menjaga relasi yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Yang kedua, sejak awal kita diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo dan Mas Wapres sampai 2029. Bahkan Pak Jokowi sampaikan kepada kita semua untuk 2029 ke 34 juga harapannya Presiden Prabowo bisa tetap bersama-sama Mas Gibran. Tapi jika pun Pak Prabowo di 2029 nanti ternyata tidak berkenan, ternyata lebih memilih yang lain daripada Mas Gibran, Pak Jokowi, Mas Gibran, ataupun kita semua, para pendukungnya tidak pernah menjadi masalah. Karena sesungguhnya sejak awal Mas Gibran pun
yang diminta berkali-kali oleh Presiden Prabowo untuk mendampinginya sebagai wakil presiden. Betul, fakta. Bahkan sebagian orang menilai kekuatan Pak Prabowo ada di Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan kekuatan Pak Jokowi pun ada di Pak Prabowo. Jadi ini saling mengisi, saling menguatkan. Mudah-mudahan tetap bersama. Tapi kalaupun tidak bersama, tentu takdir politik akan kita lihat nanti bagaimana peran Mas Gibran, peran Pak Jokowi menghadapi kontestasi pemilu 2029. Tetap solid, tetap membersamai Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Salam Nusantara. Ini tanggapan daripada Rampai Nusantara mengenai polemik yang sedang ramai di masyarakat, dibahas oleh netizen, menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Polemik sekali, aneh sekali penempatan posisi duduk Mas Gibran. Di era presiden-presiden sebelumnya, kayaknya baru kejadian ini hari ini mengenai posisi duduk Wapres disejajarkan dengan menteri. Ada apa dengan Presiden Prabowo? Benarkah ini atas persetujuan Prabowo atau tidak diketahui oleh Presiden Prabowo? Kenapa ya wakil presiden duduknya disejajarkan dengan menteri dalam sidang kabinet? Mohon izin guys ya. Ayo kita kaji kawan-kawan secara undang-undang ya. Kita kaji dengan kebiasaan-kebiasaan yang lalu-lalu. Betul. Dalam undang-undang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang protokol. Ya, teman-teman bisa baca sendiri itu. Ada urutan-urutannya. Kemudian kalau secara kebiasaan saya lihat, saya cari itu, saya riset dari zaman Megawati malahan saya lihat ya. Dari zaman Megawati, Gus Dur, SBY itu selalu sampingan tuh dalam sidang kabinet. Pendampingan. Nah, ini kok ini aneh Janggal. ini ya. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa Mas Gibran adalah pembantu presiden, sama menteri adalah pembantu presiden, ya memang dalam Undang-Undang 1945 ya di pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa wakil presiden adalah pembantu yang membantu presiden. Tapi harus digarisbawahi. Wakil presiden itu bukan dipilih presiden, tapi dipilih oleh rakyat. Beda Betul. dengan menteri. Kalau menteri bisa diberhentikan atau diangkat oleh presiden, begitu loh. Jadi ini anomali, Bos. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa ya? Nah kan banyak yang mempertanyakan, banyak yang merasa aneh dengan kejadian ini. Kok bisa-bisanya baru kali ini terjadi wakil presiden duduknya disejajarkan dengan para menteri. Waduh, sangat disayangkan sekali kejadian ini, teman-teman. Semoga saja ya, ini menjadi kejadian terakhir. Jangan sampai wakil presiden disudutkan, dikucilkan di istana. Padahal beliau ini dipilih oleh rakyat loh. Dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan dipilih oleh presiden. Semoga saja ya, di kemudian hari, di sidang-sidang kabinet berikutnya dan di berbagai tempat, Presiden Prabowo mampu melihat ini. Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau akan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden
Bapak Gibran Rakabuming Raka sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaan. Ini klarifikasi dari pihak istana. Mensesnek mengklarifikasi kejadian tersebut, katanya masalah teknis. Jadi maksudnya kalau Bapak Gibran ditempatkan di sebelah Bapak Prabowo mengganggu gitu. Hah? Atau gimana nih? Dari klarifikasi Mensesnek ini, katanya supaya apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo itu jelas, kemudian ditampilkan di layar tadi, berarti kalau ada Mas Gibran di situ mengganggu gitu, nggak kelihatan gitu, atau gimana nih maksud dari penjelasan klarifikasi Mensesnek? Kok baru muncul ada pembelaan klarifikasi yang seperti ini? Aduh, ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman atas apa yang barusan saja kita bahas ini mengenai penempatan posisi duduk Mas Gibran? Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar di bawah.